Pemirsa, kobaran api sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora, Jawa Tengah masih terlihat membesar Selasa malam. Tim ahli dari Pertamina IP Cepu bersama ESDM Jawa Tengah didampingi Kapolres Blora meninjau ke lokasi untuk mencari cara agar api segera teratasi. Inilah kondisi kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Selasa malam. Meski sudah 3 hari sejak terjadinya kebakaran, tim petugas gabungan pemadam kebakaran belum juga bisa mengatasi padamnya api. 4 eskavator diterjunkan untuk membuat tanggul yang nantinya akan digunakan untuk menutup titik semburan api. Pada Selasa sore, pemirsa, sejumlah petugas dan tim dari Pertamina IP Cepu dan ESDM Provinsi Jawa Tengah terjun ke lokasi untuk mengecek secara langsung kondisi kebakaran sumur minyak. Pihak Pertamina sendiri mengatakan akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak ESDM untuk menentukan langkah dan cara tepat untuk mengatasi api agar segera padam. Hingga kini, belum dinyatakan adanya gas beracun yang membahayakan warga. Hingga kini, pemirsa, kondisi kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih juga belum bisa dipadamkan. Sementara ratusan pengungsi mengaku kekurangan kebutuhan peralatan mandi dan perlengkapan tidur. Hingga kini, titik lokasi kebakaran sumur minyak rakyat masih dilakukan upaya pemadaman. Kobaran api dan asap masih membumbung tinggi. Terlihat di lokasi sebanyak 4 alat eskavator diterjunkan untuk mengeruk tanah yang nantinya akan digunakan untuk menutup titik semburan api. Sementara itu, 800 orang warga desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terpaksa mengungsi akibat terdampak kebakaran sumur minyak rakyat. Mereka diungsikan ke tempat yang lebih aman yang jauh dari lokasi kebakaran. Salah satu pengungsi, Suyarmi, mengaku lebih tenang tinggal di pengungsian meskipun hanya beralaskan tikar. Enggak, sama sekali enggak. Daripada di sana yang enggak ada tempatnya yang takut, gimana di sana itu takut. Ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah, Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini. Tikar ya. Kedinginan nggak, Bu, tadi malam, Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa, Bu? Mungkin, Bu, dari ya kayak peralatan mandi, Mas. Para pengungsi mengaku hingga saat ini terkendala alat-alat kebutuhan mandi dan peralatan untuk tidur. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan evakuasi warga dan upaya pemadaman sumur minyak rakyat yang terbakar di Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. ESDM menerbitkan peraturan menteri baru untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang. Berikut pernyataan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa meledaknya sumur minyak masyarakat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo di Blora, Jawa Tengah. Dan tentunya dalam hal ini yang pertama kali kita lakukan, kami sudah menurunkan tim langsung ke lokasi. Dalam hal ini Direktorat Migas yang berkoordinasi langsung dengan pihak K3S setempat, ada PHE Randu Gunting di sana dan juga BPBD setempat untuk melakukan tindakan evakuasi serta upaya pemadaman di lokasi.
Perlu saya informasikan juga bahwa status dari sumur masyarakat ini ilegal. Kita baru saja mengeluarkan, dalam hari ini Kementerian SDM sudah mengeluarkan peraturan kementerian, peraturan Menteri nomor 14 tahun 2025 tentang pengelolaan wilayah kerja dan juga untuk peningkatan produksi minyak nasional. Dalam hal ini tujuannya adalah mengatur tata kelola sumur minyak masyarakat seperti yang terjadi saat ini. Salah satu tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi ini. Apa perkembangan terbaru dari kebakaran sumur minyak rakyat di Blora, Jawa Tengah? Kita bergabung dengan reporter TV One Agung Wibowo. Agung, kabarnya sudah ada pihak Pertamina yang malam ini memantau langsung di lokasi. Apa perkembangan terbaru dari kunjungan tersebut? Ya, Lora, selamat malam dan pemirsa TV One. Perlu kami sampaikan, benar tadi sekitar pukul 18 hingga 19 malam tadi, pihak Pertamina dengan Pertamina IP Cepu bersama dengan ISDM Jawa Tengah didampingi oleh Bapak Kapolres Blora secara langsung meninjau ke lokasi titik terbakarnya sumur minyak rakyat ini, di mana tadi sempat dilakukan diskusi bersama-sama antara Pertamina dengan pihak ISDM yang nantinya untuk mencari jalan atau mencari agar segera bisa menutup atau mematikan api yang berada di sumur minyak tersebut. Itulah orang. Baik, kemudian Agung, apakah ada data terbaru mengenai jumlah rumah warga yang terdampak? Kemudian juga kondisi di pengungsian saat ini bagaimana? Kalau untuk jumlah warga di pengungsian masih tetap sekitar 800 jiwa. Untuk tadi pagi di pengungsian sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu berupa sembako dan peralatan bumbu masak serta peralatan tidur berupa kasur. Tadi juga sudah dapat bantuan juga berupa peralatan mandi dari Dinas Sosial Kabupaten Blora. Begitu, Laura. Saat ini korban jiwa maupun korban luka-luka ada berapa update-nya, Agung? Ya, tadi memang sempat dikabarkan ada 4 korban jiwa, namun ini tadi sudah saya pastikan bahwa ternyata korban masih ada 3 dan 2 masih dalam perawatan di rumah sakit. Begitu, Laura. Baik, kemudian apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam proses pemadaman api di sana? Ya, tadi buat keterangan dari pihak Pertamina IP Cepu bahwa ini terkait teknis awal pengeborannya seperti apa, lah itu perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi nanti agar bisa ditentukan untuk menentukan pemadaman api menggunakan teknik seperti apa. Seperti itu, Laura. Baik, kemudian kami mendengar informasi ini di sana warga melihat adanya fenomena sungai api. Ini fenomena yang mereka mengaku ini mencekam. Mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai kondisi tersebut? Kalau untuk sungai api, sebenarnya kalau di lokasi itu kemarin kejadiannya waktu sebelum kebakaran itu memang ada luapan minyak mentah yang mengalir ke sungai. Di situ warga pada memungut sisa-sisa minyak yang mengalir di aliran sungai tersebut. Namun seketika warga mendengar letusan yang tiba-tiba meledak dari arah titik sumur minyak itu. Itu, Laura. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Agung Wibowo mengabarkan langsung dari Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, selamat malam.